Ibu bapak, terima kasih. Di sebuah pagi yang baru, terdengar merdu para burung yang berlomba menjadi juara menyanyi. Juga embun yang menonjol kecil, menunjukkan kesejukan alami. Dan tidak bisa dilupakan mentari yang bangun, berdiri serta kokoh sendiri tiada tanding. Pagi ini, tepat pukul 5:30 lewat beberapa detik, seorang lelaki bertubuh kurus, tinggi dan bermata tajam beranjak dari tidurnya menuju jendela untuk membuka tirai yang menghalangi matanya melihat harmoni indah dari alam yang benar-benar sempurna saat pagi, tanpa campur baur manusia-manusia pengendara yang mengotori alam dengan ketidaktahuannya akan dampak kendara yang mereka agung-agungkan. Lelaki itu kemudian berjalan menuju tempat penyimpanan alat bersih-bersih rumah. Dia adalah seorang yang sedang melanjutkan studinya di luar dari daerah asalnya. Dan dikarenakan keadaan ekonomi terpaksa ia harus menetap di rumah sanak keluarganya. Sehingga harus merelakan waktu leha-leha untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga walaupun dia seorang laki-laki. Menyapu lantai telah selesai dilakukannya. Lalu ia pun menuju dapur untuk mencuci piring bekas semalam, serta memasak untuk sarapan pagi keluarga pemilik rumah sekaligus dirinya. "Oh, sudah bangun, Ham?" ucap seorang wanita paruh baya yang baru saja bertolak dari kamar tidurnya menuju dapur. Wanita itu adalah bibi dari Ilham, lelaki yang sedari tadi dilukiskan dalam cerita ini. "Iya, Tante," ucapnya tersenyum. "Kenapa bangun harus sepagi ini? Kan bisa tidur dulu, Ham. Setahu Tante, semalam kamu pulangnya telat karena harus mengerjakan tugas di luar." "Nggak apa-apa, Tante. Emang udah kebiasaan aja bangunnya cepet," ucap Ilham sambil menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Di dalam hati ia merasa getir. Terlalu banyak basa-basi di hidup manusia. Ilham tahu betul posisinya di rumah ini. Terkadang ketika ia terlambat bangun, orang-orang di rumah bahkan bibinya akan terlihat muram. Waktu menunjukkan pukul 8 tepat. Ilham telah selesai menggunakan setelan menuju kampusnya. Tak lupa pula menyiapkan bekal makanan. Bapak dan Ibu Ilham hanyalah seorang petani yang menggarap kebun milik orang lain. Untuk berkuliah, Ilham harus hemat dan meminimalisir pemakaian uang, termaksud untuk keperluan makan di luar. Maka dari itu, ia tak pernah membeli jajanan di luar. Ilham juga melakukan pekerjaan di luar waktu kuliah, yaitu menjaga laundry milik bibi seorang temannya. Dengan langkah yang cepat, Ilham mengambil sepeda kemudian mengayuhnya dengan semangat sembari tersenyum di sepanjang jalan. Kehidupan memang menyebalkan, tapi kita harus tahu porsi untuk mendalami kesedihan. Tidak peduli sebanyak apa cobaan yang datang, selama kita hidup, kita harus bertahan dan berjuang untuk terus berjalan ke depan. Selain masalah ekonomi, Ilham harus mengalami penderitaan karena penyakit yang dialami ibunya. Ibu Ilham menderita penyakit diabetes melitus yang menyebabkan beliau terlihat sangat kurus dan harus menjalani pengobatan rutin, menurut saran seorang dokter. Tetapi pengobatan itu tidak bisa dilakukan karena memang keluarga mereka belum mampu untuk membiayainya. Setengah jam kemudian Ilham sampai di kampusnya. Ia melangkah di sepanjang koridor menuju kelasnya. Tiba-tiba pundaknya ditepuk oleh seseorang. Dengan kaget, Ilham membalikkan badan untuk melihat siapa yang menepuk pundaknya. Mereka pun berbaur dalam tawa. "Ah kamu Vi, aku kira siapa?" ucap Ilham tertawa. "Emang siapa lagi yang mau nepuk pundak kamu? Cewek, Ham, boro-boro cewek, laki aja gak mau kali. Syukur dong masih ada yang mau temenan sama kamu," ucap Raffi menjulurkan lidahnya. Raffi adalah teman sekelas Ilham. Mereka berkuliah di salah satu universitas negeri di Bogor, Fakultas Pemerintahan. "Lah, enak aja kamu. Yang suka aku tuh banyak kali, aku aja yang ogah." "Kalau Ina kamu ogah juga enggak?" Celetuk Raffi terbahak-bahak. Ilham kemudian mengepalkan tinjunya ke wajah Raffi sambil tertawa. Mata kuliah pertama berlalu. Ilham, Raffi dan 3 kawannya bertolak menuju perpustakaan untuk menambah pustaka referensi membuat proposal.
Mereka memang sudah memasuki tingkat terakhir perkuliahan dan harus bergelut dengan pembimbing yang bisa diakui membuat repot seluruh. Bulan demi bulan dilalui dengan aktivitas yang sama setiap hari. Bangun, membersihkan rumah, memasak, menuju kampus, membimbing skripsi, pulang ke rumah, mencuci piring jika ada, menjaga laundry, dan masih banyak lagi rutinitas yang berulang itu. Sampai pagi datang lagi, lalu berlalu kembali. Akhirnya, hari ini sebuah momen yang benar-benar telah lama dinanti oleh Ilham, akhirnya telah tiba tepat di depannya. Hari ini, ia akan melakukan ujian skripsi bersama kawan-kawan seperkuliahannya. Benar-benar tak bisa diterka betapa bahagianya seorang Ilham. Akhirnya, berhenti juga rutinitas yang membosankan itu mulai esok. Sebab, selepas skripsi, ia akan pulang ke pangkuan ibundanya dan baru akan kembali lagi ke kota ini pada saat upacara perayaan kelulusan atau wisuda. Itu pun cuma sehari ia akan di sini. Pada saat namanya disebut untuk memasuki ruang ujian, darahnya mengental, tubuhnya gigih tak karuan. "Semangat, Ham!" sorak-sorak kawannya yang juga menanti waktu pemanggilan. Ilham menyimpulkan senyum ke arah kawan-kawannya dan mengusap dadanya tanda bahwa ia sedang dalam keadaan gugup. Pertanyaan demi pertanyaan berhasil ia patahkan dan ia mendapat nilai yang lumayan memuaskan. Ia pun berjalan menyelami satu demi satu dosen penguji di depannya lalu melangkah menuju pintu. Lepas sudah beban yang ia tangguhkan kepada ibu bapaknya yang harus mengutang sana-sini untuk biaya kuliah, bahkan menjual mahar perkawinan mereka. Lepas sudah derita yang ia goreskan di hati ibu bapaknya. Lepas sudah semua rutinitas yang menyiksa, serta lepas sudah segala lelah yang harus ia tanggung sepanjang hari karena harus tinggal dan menumpang hidup di keluarga orang lain. Di luar pintu, ia dapati wajah kawan-kawannya memerah dengan mata penuh prihatin. Ia melongok tanda tidak mengerti. Matanya tertuju pada sosok perempuan di belakang Iwan kawannya. Perempuan itu adalah saudaranya yang merupakan anak dari bibinya tempatnya menumpang hidup. "Kak Ila, ada apa? Kok datang gak bilang-bilang aku?" ucapnya tersenyum kepada Nila, saudaranya. "Dek, ibu bapakmu mengalami kecelakaan kecil saat menuju ke sini. Sekarang ada di rumah sakit. Katanya mereka ke sini mau menjemputmu," kata ibuku, ucap Nila hati-hati. "Ibu bapakku gimana, Kak? Parah luka mereka. Ayo ke sana, Kak," tanya Ilham sembari berlari menuju saudaranya dan menarik tangannya dengan keras. Mereka menuju rumah sakit dengan mobil milik Nila. Ilham menitip sepedanya kepada Raffi, kawannya. Selang beberapa menit, mereka tiba juga di tempat tujuan. Ilham berlari menuju unit gawat darurat tempat ibu bapaknya berbaring tanpa daya. Didapatinya ibu bapaknya dengan mata berkaca menatap ke arahnya. Sebuah senyuman diberikan ibunya ketika melihat Ilham berlari menujunya. "Nak, ujianmu bagaimana? Baik kan?" ucap ibunya sembari memeluk ujung kepalanya lalu mengecup keningnya. "Jangan dulu pikirin itu, Bu. Ibu gimana?" tanya Ilham disertai tangis yang terisak. "Ibu tidak apa, Nak. Kebahagiaanmu adalah penawar bagi luka yang ada dalam hidup ibu. Kau lebih dari diri ibu sendiri," ucap ibunya tersenyum sambil menyeka air mata yang belum sempat berlalu di pipinya.